Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, selamat sore kawan-kawan semua. Sore hari ini kita sedang berada di salah satu rumah saudara kita, sedang mengadakan acara ruahan kalau bahasa Jawanya atau bahasa Betawinya. Nah, sebelum kita makan, ini ada makanan yang cukup banyak. Jadi sebelum kita makan, kita ingin bahas dulu apa hukum dari ruahan tersebut. Nah, karena memang sebagian dari saudara-saudara kita itu masih menganggap ruahan ini sebagai sesuatu yang bid'ah dan haram hukumnya. Apakah benar begitu? Itu yang ingin kita bahas pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Baik, kita bahas sejarahnya dulu. Jadi ruahan itu berasal dari kata ruah. Ruah itu adalah nama bulan dalam bahasa Jawa. Jadi dulu pada masa Sultan Agung itu dikonversilah nama-nama bulan dari nama bulan Arab ya Hijriyah ke nama bulan bahasa Jawa. Nah, salah satu bulan dari bulan Hijriyah itu ada namanya Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban itu dikasih nama dengan ruah dalam bahasa Jawanya. Jadi ruah itu adalah sama dengan bulan Sya'ban. Nah, itu dulu pembahasannya. Jadi ruah itu adalah nama bulan dalam bahasa Jawa, kalau bahasa Arabnya adalah Sya'ban. Nah, lalu kenapa ada ruahan? Nah, isinya apa? Ruahan itu ya bisa jadi berasal dari kata ruh ya. Sebagian mengatakan berasal dari kata ruh, di mana pada bulan Sya'ban ini kebanyakan orang mengirim Fatihah, doa, bacaan Al-Quran, selamatan untuk ruh-ruh orang tuanya atau para pendahulu-pendahulunya lah. Jadi dilakukan pada bulan Sya'ban ini. Nah, kenapa biasa dilakukan pada bulan Sya'ban? Ini banyak lagi sejarahnya. Kalau kita belajar dari masa lalu, itu kalau cerita Gus Baha itu, Wali Songo itu kan kebanyakan dari Yaman. Nah, dari Yaman. Yaman itu dulu nenek moyangnya adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud ini kan kaumnya kaum Ad. Lalu dihancurkan oleh Allah. Nah, kaum Ad yang dihancurkan oleh Allah itu, maka kemudian ada kota namanya Hadratul Maut. Ya, Hadratul Maut itu artinya kota yang penuh dengan kematian, kan horor tuh. Nah, tapi pada masa Nabi, Hadratul Maut itu dirubah menjadi Yaman namanya. Nah, biasanya orang-orang Hadratul Maut itu mereka melakukan haul setiap bulan Sya'ban, karena kebetulan Nabi Hud itu meninggal pada bulan Sya'ban. Jadi karena Nabi Hud meninggal pada bulan Sya'ban, mereka ngelakuin haul tuh bulan Sya'ban. Selamatan bareng, doa bareng untuk para leluhur, termasuk Nabi Hud alaihissalam. Nah, karena itu kebiasaan wali-wali Songo yang rata-rata berasal dari Yaman itu berlanjut sampai ke negeri kita, Indonesia. Jadi setiap bulan Sya'ban mereka melakukan haulnya Nabi Hud beserta para guru-guru, para orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan itu berlangsung sampai hari ini, di mana setiap bulan Sya'ban rata-rata di Jawa, kemudian di Betawi, di Sumatera itu melakukan sebuah acara selamatan, di mana di sana mendoakan ruh-ruh orang tua kita yang telah lalu, mendoakan intinya. Jadi kalau kita bahas hukumnya, bagaimana hukum mendoakan orang tua kita yang telah lalu? Ya jelas boleh dong, ulama sepakat tentang itu, nggak ada masalah. Semua ulama sepakat bahwa doa orang yang hidup untuk orang yang meninggal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai. Buktinya apa? Di mana-mana kan doa kita. Ya kan, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sampai orang mati berarti kita minta doakan untuk orang yang sudah meninggal. Jadi membaca doa, kemudian kumpul bersama, terus makan-makan. Jadi ruahan itu poinnya pertama ngumpul bareng dulu. Ngumpul bareng, silaturahmi. Boleh nggak? Boleh dong. Ya kan? Kemudian apalagi isinya? Makan-makan. Ya makan-makan boleh dong. Sedekah. Ya kan? Lalu kemudian apalagi isinya? Apalagi doa bersama. Nah, ini poin yang paling penting nih.
doa mendoakan orang tua kita, kakek nenek kita, kemudian para pendahulu kita yang sudah meninggal dunia. Nah, ini poin dari ruahan, mendoakan. Nah, nanti biasanya setelah selamatan selesai, makan selesai, para keluarga kumpul gitu ya. Para keluarga kumpul, selamatan, doa bersama, kemudian bareng-bareng biasanya pergi ke kuburan. Namanya ada nyekar kalau di Betawi itu. Jadi bersihin dulu kuburan orang tua. Nah, jadi kumpul bareng bersihin kuburan orang tua bareng-bareng gitu. Jadi ini sebuah kebiasaan yang menurut saya itu perlu dilestarikan. Budaya ini perlu dilestarikan. Kapan lagi kita bisa membersihkan kuburan orang tua kita? Ya paling tidak ya sekali setahun lah. Ya kalau kita bisa 2 kali setahun bagus. Bisa 3 kali setahun nengokin orang tua bagus, bersihin kuburannya. Tapi kalau enggak ya paling enggak pada bulan Sya'ban inilah kesempatan kita. Lain dari poin itu sebenarnya kan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia itu selalu pasti berada dalam khata' wa nisyan. Jadi setiap kita manusia tentu pernah punya salah. Nah sebelum bulan Ramadan ini bagian dari menyambut bulan Ramadan nih. Sebelum bulan Ramadan datang, ya kita ngumpul bareng dulu. Kita maaf-maafan antara anak dengan orang tua, kemudian antara suami dengan istri, antara kakak dengan adik itu ngumpul tuh. Maaf-maafan sebelum Ramadan. Intinya di ruahan ini. Jadi ruahan itu tidak hanya silaturahmi, tapi maaf-maafan juga. Nah, selain maaf-maafan sesama orang yang sudah hidup, kita juga maaf-maafan dengan yang sudah meninggal. Ada orang tua kita yang sudah meninggal, kita datangi kuburannya, kita doakan sambil kita minta maaf. Karena memang puasa itu, bulan Ramadan itu, kalau kita nggak bersihkan diri kita, jadi memang sebelum Ramadan itu kita harus melakukan pembersihan diri. Pembersihan diri itu kan 2. Kalau sama Allah kita taubat, kalau sama manusia kita minta maaf. Nah poinnya yang sama taubat sama Allah itu bisa kita lakukan sendiri. Tapi kalau minta maaf kepada manusia, nah ini ngumpul nih, ngumpul, adain ruahan, makan bersama, silaturahmi, ngobrol-ngobrol, saling maaf-maafan. Itu sama yang hidup. Kalau sama yang meninggal, datangi kuburannya, bersihkan kuburannya, doain. Jadi teman-teman gak usah perlu ragu, yang mau ruahan silakan ruahan. Tapi karena sekarang zaman masih COVID-19, ya jaga. Kalau bisa yang keluarga-keluarga aja, 2, 3, 4 ngumpul, ya kan kakak, adik ngumpul dalam satu rumah sama orang tua, makan bersama, saling maaf-maafan. Setelah itu nanti ke kuburan kakek nenek bersihkan. Ya, itu perlu kita budayakan dimanapun saja kita berada. Dan ini sebenarnya budaya tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Betawi, di Sumatera juga ada. Di Sumatera di Padang itu sebelum Ramadan itu kuburan tuh rame tuh 2 hari 3 hari itu rame. Acaranya namanya bersihkan kuburan. Bahkan yang dibersihkan itu bukan kuburan hanya orang tua, tapi semua kuburan dibersihkan. Nah, jadi ini perlu kita lestarikan, mari kita budayakan bersama dan tidak ada yang bertentangan dengan agama kita, tidak ada yang bertentangan dengan agama Islam. Kalau ada yang mengatakan bid'ah, itu sebenarnya mereka mempermasalahkan kenapa hanya di bulan Sya'ban. Sebenarnya poinnya di situ. Tapi kalau doa untuk yang mayat itu semuanya sepakat. Tapi kenapa hanya di bulan Sya'ban? Ya tadi poinnya, ingin minta maaf. Ya. Lalu kenapa nggak di bulan-bulan yang lain? Ya kalau bisa setiap bulan ya alhamdulillah. Tapi paling enggak, kalaupun nggak bisa setiap bulan, ya paling enggak 2 kali setahun atau 3 kali setahun. Paling tidak banget sekali setahun, yaitu di bulan Sya'ban. Karena itu terima kasih banyak. Sekarang kita makan. Setelah ini kita bareng-bareng ke kuburan membersihkan kuburan orang tua kita. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.